Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang kaidah pencacahan, di mana kita akan menggunakan aturan perkalian. Nah, di sini kita akan bahas tentang kasus atau permasalahan tentang cara menentukan bilangan ya dari beberapa angka yang disediakan. Nah, nanti kita bahas dua soal agar kalian lebih paham cara menyelesaikan soal model ini. Oke, yang pertama dulu ya. Ada angka 0 sampai 9, berarti ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 akan dibuat bilangan 3 angka atau bilangan ratusan. Tentukan susunan bilangan yang dapat dibuat apabila memiliki syarat 1. Bilangan genap. Kemudian soal yang kedua, bilangan genap dan tidak ada angka yang sama. Kemudian yang nomor 3, bilangan kelipatan 5. Oke, perhatikan untuk nomor 1 ya. Nah, di sini ada bilangan atau ada angka 0 sampai 9 ya. Nah, berarti angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini berarti ada 10 angka. Gitu ya. Nah, kita akan buat bilangan ratusan. Oke, bilangan ratusan ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita akan buat bilangan ratusan. Berarti pada bilangan ratusan itu angka pertama tidak boleh 0 ya. Kalau angka 0 berarti menjadi puluhan. Gitu ya. Nah, itu syarat bilangan ratusan. Nah, sekarang yang pertama kita akan buat bilangan genap, gitu ya. Bilangan genap ratusan. Oke, untuk yang ratusan, di sini puluhan, di sini satuan ya. Untuk ratusan, ini kita bisa memilih 9 angka, yaitu dari 1 sampai 9. Berarti kita tulis 9 cara. Oke. Kemudian di sini untuk bilangan puluhan itu kita bisa memilih berapa angka? 10 ya, karena nolnya boleh ikut. Nah, berarti di sini ada 10 cara. Kemudian satuan, hati-hati bilangan genap. Kalau satuan itu berarti kan bilangan genap ciri khasnya adalah berakhir dengan bilangan genap. Berarti di sini kita bisa memilih 2, 4, 6, 8, 0 gitu ya. Berarti kita bisa memilih 5 angka. Berarti kita bisa memilih 5 cara. Nah, berarti banyak bilangan yang dapat dibuat, bilangan genap ya, itu adalah 9 kali 10 dikalikan 5. Nah, berarti ada 450 bilangan. Gini ya. Udah ya. Oke, sekarang yang nomor 2, hati-hati. Perbedaan bilangan yang pertama yaitu apa? Bilangan genap yang kedua itu tidak boleh ada angka yang sama. Berarti kalau ada bilangan 4, 4, 4 itu nggak boleh. 4, 4, 2 itu nggak boleh. 2, 2, 6 itu nggak boleh ya. 1, 2, 2 juga nggak boleh. Karena duanya ada pengulangan. Gitu ya. Nah, caranya begini. Hati-hati ya. Ciri bilangan genap yang pertama adalah berakhir satuan juga bilangan genap. Nah, di sini nanti kita akan buat dua bentuk ya. Berakhir dengan 0 dan berakhir selain 0 untuk yang satuan. Oke, yang atas ini misalkan ada bilangan yang selain 0 satuannya ya. Berarti ada 2, 4, 6, 8. Berarti di sini ada 4 cara. Kemudian di sini ada 0 ya. 0 berarti kita hanya bisa memilih 1 cara. Nah, andaikan untuk yang pertama dulu ya. Yang pertama ini bukan 0 ya. Di sini ada 2, 4, 6, 8 ya. Nah, karena satu angka sudah dipakai pada satuan, berarti pada ratusan kita berkurang 1 angka. Nah, di sini kita bisa memilih berapa cara? 0 nggak boleh ya. 0 nggak boleh. Berarti ada 1, 2, 3 sampai 9 angka. Karena 1 sudah dipakai di sini, berarti kita tinggal 8 cara. Gitu ya. Nah, di sini pada puluhan kan semuanya ada 10 angka. Karena 2 angka sudah dipakai di sini, ratusan dan puluhan, berarti kita tinggal 8 cara. Oke ya, ini yang satuannya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, kalau satuannya 0, oke ya, bilangan genap kan ada satuan 0 ya. Nah, di sini 0 sudah dipakai. Berarti pada ratusan itu kita masih bisa memilih 9 cara. Berarti bilangan 1 sampai 9. Kemudian yang puluhan itu kan sudah dipakai 2 angka ya.
Nah, dari 10 angka yang tersedia, kalau sudah dipakai 2, berarti kita masih tinggal 8 angka atau 8 cara. Gitu. Nah, berarti banyak bilangan yang dapat dibuat itu adalah 8 kali 8 kali 4 ditambah 9 kali 8 kali 1. Nah, kalau kita hitung 8 kali 8 kali 4 itu 256 ditambah 72. Nah, berarti ada 328 cara. Gitu ya, mudah sekali ya, atau 328 bilangan. Oke ya, paham? Nah, sekarang yang nomor C, bilangan kelipatan 5. Bilangan kelipatan 5. Oke, bilangan kelipatan 5 itu ciri khasnya adalah apa? Satuannya adalah 5 atau 0. Gitu ya. Ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Oke, untuk ratusan dulu kita bisa memilih berapa bilangan atau berapa angka. Karena 0 nggak boleh, berarti kita bisa memilih 9 cara atau 9 angka. Pada puluhan kita bisa memilih 10 cara karena 0-nya boleh ikut. Gitu ya. Nah, pada satuan, perhatikan pada satuan bilangan kelipatan 5 itu cuma 0 dan 5 ya. Nah, berarti kita memilih 2 cara. Nah, jadi banyaknya angka atau banyak bilangan yang terdapat terbentuk itu adalah 9 kali 10 kali 2. Hasilnya adalah 180 bilangan. Artinya kita bisa membuat bilangan ratusan sebanyak 180 buah. Gitu ya. Paham? Oke, sekarang kita lanjut yang soal nomor 2. Oke, saya baca dulu untuk soal yang nomor 2. Ada angka 0 sampai 9 ya, akan dibuat bilangan 4 angka atau bilangan ribuan. Tentukan susunan bilangan yang dapat dibuat apabila memiliki syarat. Untuk soal yang pertama, bilangan ganjil. Kemudian yang kedua, bilangan ganjil dan tidak ada angka yang sama, berarti tidak ada pengulangan angka. Kemudian yang ketiga adalah bilangan kelipatan 5. Oke, seperti soal yang nomor 1 ya caranya. Nah, di sini kalau bilangan ribuan gitu ya. Berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 6, 7, 8, 9. Berarti di sini ada 10 angka. Nah, kita akan membuat bilangan ribuan. Berarti ada 4 kotak ya. Ada 4 kotak, di sini ribuan, kemudian ratusan, puluhan, satuan. Nah, kita akan membuat bilangan ganjil ya. Karena boleh ada pengulangan, berarti yang pertama untuk ribuan 0 tidak boleh. Berarti ada 9 cara. Pada ratusan itu 0 boleh ya. Berarti kita bisa memilih 10 cara. Kemudian ini juga 10 cara. Nah, satuan perhatikan khusus bilangan ganjil, maka satuannya juga ganjil. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Berarti ada 5 cara. Nah, berarti banyaknya bilangan yang dapat dibentuk itu adalah 9 kali 10 kali 10 kali 5. Gitu ya. Hasilnya adalah berapa? 4.500 bilangan. Artinya kita bisa membuat bilangan sebanyak 4.500 yang memiliki kelipatan 5. Kemudian yang B, bilangan kelipatan, tadi bilangan ganjil ya. Sekarang kita akan membuat bilangan ganjil tidak ada angka yang sama. Berarti tidak boleh ada pengulangan. Misalnya 1135 nggak boleh, 1125 nggak boleh, gitu ya. 55, 25 juga nggak boleh. Nah, misalnya kita punya bilangan syarat itu, gitu ya. Maka untuk ribuan dulu ya, untuk ribuan dulu kita bisa memilih berapa cara? Maaf, kalau ada kelipatan ganjil ya, berarti kita syaratnya dari belakang dulu aturannya. Ganjil adalah bilangan yang satuannya ganjil. Berarti di sini kita memilih 5 cara dulu karena tidak ada pengulangan, ya. Oke, satu angka sudah dipakai di sini. Kemudian kita tentukan angka ribuan. Karena satu angka sudah dipakai di satuan, berarti kita bisa memilih sebanyak 8 cara.
Karena 0 nggak boleh. Kemudian di sini kita bisa memilih berapa cara? Tadi ada 10 angka ya yang tersedia. Kalau di sini 0 boleh ya. Berarti selanjutnya kita bisa memilih 8 cara. Karena 2 angka sudah dipakai. Kemudian di sini 3 angka sudah dipakai di sini ya. Berarti kita tinggal memilih 7 cara memilih bilangan ya. Nah, sekarang kita tentukan banyaknya cara memilih bilangan ganjil yang tidak ada pengulangan itu adalah 8 kali 8 kali 7 kali 5. Hasilnya adalah 2240 bilangan. Gitu ya, mudah ya. Oke, sekarang yang C itu kita mencari bilangan kelipatan 5. Sama ya caranya. Kalau bilangan kelipatan 5 itu berakhir dengan satuan 5 atau 0. Karena boleh ada pengulangan, kita isinya dari depan. Nah, sekarang untuk ribuan kita bisa memilih berapa cara? 9 cara. Kemudian untuk ratusan kita bisa memilih 10 cara. Karena 0 boleh ikut. Kemudian puluhan itu juga 10 cara. Nah, untuk satuan kelipatan 5 itu cuma 5 dan 0 ya untuk satuannya. Berarti kita hanya bisa memilih 2 cara. Sehingga perkaliannya itu adalah 9 kali 10 kali 10 kali 2. Nah, sehingga diperoleh hasil akhir itu berapa? 1800 bilangan. Artinya kita bisa membuat bilangan kelipatan 5 untuk bilangan ribuan ya, itu sebanyak 1800 buah. Gitu, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang aturan pencacaan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.